Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang persamaan linier satu variabel. Pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari apa itu pengertian persamaan linier satu variabel dan bagaimana cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi yang sama dan contoh soal yang hampir sama dengan pertemuan sebelumnya, hanya saja bentuk soal yang sedikit berbeda ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan kali ini. Karena nanti saat penilaian akhir semester, materi ini sudah Ibu masukkan di dalam soal penilaian akhir semester ya. Silahkan kalian simak dengan baik. Contoh soal 1, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel 5M kurang 3 sama dengan 2M tambah 18. Nah, perlu kalian ingat kembali bagaimana cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Kemarin sudah kita bahas ya, bisa dengan menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama, atau mengali atau membagi dengan bilangan bukan 0 yang sama, dengan syarat harus kedua ruas yang kita kurangi, kita tambah, kita kali, atau kita bagi. 5M dikurang 3 sama dengan 2M tambah 18. Nah, di sini terlihat ada variabel M ya, di ruas kiri ada variabel M, di ruas kanan juga ada variabel M. Di ruas kiri ada konstanta, di ruas kanan juga ada konstanta. Untuk memudahkan kita menentukan penyelesaian, nah kita bisa menghilangkan konstanta yang di ruas kiri, yaitu negatif 3, dengan cara kita tambah 3. Kenapa kita tambah 3? Nah, karena kemarin jika bilangan negatif 3 ditambah 3, maka hasilnya akan sama dengan 0. Jika ruas kiri ditambah 3, maka ruas kanan juga harus ditambah 3. Kita peroleh 5M ditambah 0 sama dengan 2M ditambah 21. 21 itu kita peroleh dari 18 ditambah 3. Jadi, nah ini ya, tanda setaranya jangan lupa. Jadi 5M sama dengan 2M tambah 21. Nah, sekarang terlihat di ruas kanan ada variabel M, di ruas kiri juga ada variabel M. Untuk melanjutkan menentukan penyelesaiannya, kita harus menggabungkan ya dengan cara menghilangkan variabel M yang ada di ruas kanan. Caranya kita kurang dengan 2M. Jika ruas kanan dikurang 2M, maka ruas kiri juga harus dikurang 2M. Kenapa? Supaya persamaan ini tetap setara ya. 5M dikurang 2M sama dengan 2M kurang 2M ditambah 21. Nah, kita lanjutkan. Ini penjumlahan bentuk aljabar ya anak-anak ya. 5M dikurang 2M berarti 5 dikurang 2 hasilnya sama dengan 3, variabelnya tetap M. 2M dikurang 2M itu 0, 21 tetap. Sehingga diperoleh 3M sama dengan 21. Nah, ini bentuknya sudah tinggal satu suku di ruas kiri dan satu suku di ruas kanan. Berarti tinggal kita lanjutkan, bukan lagi dengan menambah ya atau mengurangi, tetapi dengan membagi atau mengalikan. Nah, karena di sini koefisien M itu 3, maka supaya menjadi koefisien 1, maka kedua ruas ini kita bagi 3. Ya, tujuannya tadi supaya koefisien M sama dengan 1. 3 dibagi 3 itu 1, 21 dibagi 3, 7. 1M sama dengan 7 atau bisa ditulis M sama dengan 7. Nah, untuk meyakinkan kalian
Apakah ini penyelesaiannya sudah benar sama dengan 7? Nah, kemarin Ibu sudah memberitahu ya. 5 dikali M, 35, dikurang 3 berarti 32. Nah, yang ini 2 dikali 7 itu 14, 14 ditambah 18 sama dengan 32 juga. Nah, ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti ini penyelesaiannya sudah benar. Karena yang ditanya himpunan penyelesaian, maka kita menuliskannya menggunakan kurung kurawal. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel 3 kurung X tambah 2 tutup kurung dikurang 4X sama dengan 22. Nah, bedanya hanya di sini ada tanda perkalian ya. Jadi, sebelum kita menyelesaikan persamaan linier tersebut, kita harus menyederhanakan bentuk aljabarnya dengan cara, nah ini artinya perkalian. Saat kalian belajar bentuk aljabar sudah mempelajari tentang perkalian bentuk aljabar. Jadi ini artinya 3 kita kali X, 3 juga kita kali 2 diperoleh 3X tambah 6 dikurang 4X sama dengan 22. Nah, ini di ruas kiri ada dua variabel yang sama. X ya dengan X, koefisiennya 3 dengan negatif 4. Nah, ini kita gabungkan. 3 dikurang 4 berarti sama dengan negatif 1. Negatif 1, satunya tidak perlu ditulis, jadi ditulis saja negatif X. Ditambah 6 sama dengan 22. Nah, di ruas kiri masih ada 2 suku, di ruas kanan 1 suku. Nah, di ruas kiri masih ada konstanta, berarti konstantanya kita hilangkan yang di ruas kiri dengan cara kedua ruas kita kurang 6 ya. Sehingga diperoleh negatif X sama dengan 16. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum ya. Kalian perhatikan lagi koefisien X-nya. Apakah koefisien X ini sudah sama dengan 1? Ternyata belum ya anak-anak. Ini koefisiennya masih negatif 1. Jadi harus kita lanjutkan dengan cara kedua ruas kita bagi negatif 1. Tujuannya apa? Supaya koefisien X-nya sama dengan 1. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan negatif 16. Nah, ini jika kalian uji kembali ke persamaan awal, maka ruas kiri pasti sama dengan ruas kanan. Jadi, himpunan penyelesaian dari 3 kali X tambah 2 dikurang 4X sama dengan 22 adalah negatif 16. Paham ya anak-anak? Mudah-mudahan benar-benar paham ya. Kita lanjut contoh ketiga. Tentukan ya. Jika 2X tambah 7 sama dengan 5X kurang 11, maka nilai X tambah 3 adalah, ini hampir sama aja dengan contoh sebelumnya, hanya pertanyaannya yang sedikit diubah. Kalau yang tadi itu ditanya himpunan penyelesaian, ini ditanya nilai X tambah 3. Langkahnya bagaimana? Tetap sama, kita harus menentukan nilai X terlebih dahulu. Dengan cara, nah ini, di sini ada 2X tambah 7 sama dengan 5X kurang 11. Di ruas kiri ada 2 suku, di ruas kanan juga ada 2 suku. Di ruas kiri ada variabel, di ruas kanan juga ada variabel. Kalian perhatikan, variabel yang di ruas kiri lebih kecil dibanding variabel yang di ruas kanan. Jadi, jika kalian ingin lebih mudah dalam perhitungan, variabel yang di ruas kiri boleh kita jadikan 0 ya. Jadinya atau konstanta yang di ruas kanan kita jadikan 0 terlebih dahulu. Jadi sama aja ya, terserah kalian aja mana yang mudah bagi kalian, silahkan kalian jalankan. Yang jelas harus kedua ruas ya, ditambah atau dikurang, dikali atau dibagi. Nah, di sini Ibu langkah pertamanya kedua ruas Ibu tambah 11. Tujuannya apa? Supaya konstanta yang di ruas kanan itu hilang atau menjadi 0.
sehingga diperoleh 2X ditambah 18 sama dengan 5X. Nah, di sini masih ada variabel X di ruas kiri. Supaya dia menjadi 0, berarti kedua ruas kita kurang dengan 2X. Nah, ini Ibu kasih warna merah supaya tahu bedanya. Oh, yang warna merah itu tambahan untuk persamaan berikutnya. Yang awalnya tidak ada menjadi ada. Nah, ini ya, kedua ruas dikurang 2X, selanjutnya diperoleh 18 sama dengan 3X. Nah, ini koefisien X-nya belum sama dengan 1, berarti kita masih harus melanjutkan lagi dengan cara membagi kedua ruas dengan bilangan 3. 18 dibagi 3 sama dengan 6. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi ini 6 sama dengan X. Boleh kita tulis X sama dengan 6. Jadi dari persamaan 2X tambah 7 sama dengan 5X kurang 11, kita peroleh nilai X sama dengan 6. Karena yang ditanyakan nilai X tambah 3, jadi kita harus melanjutkan. X tambah 3 berarti sama dengan 6 tambah 3. Dapat dari mana 6? Nah, dari sini. Karena nilai X kita peroleh sama dengan 6. Maka X tambah 3 sama dengan 6 tambah 3 sama dengan 9. Jadi nilai X tambah 3 adalah 9. Bisa dipahami anak-anak ya? Jika kalian bingung dengan penjelasan yang ini, kalian boleh menggunakan contoh yang sebelumnya. Jadi yang ada variabelnya tetap di ruas kiri, tidak masalah ya. Jadi tidak harus sama persis dengan langkah atau penjelasan yang Ibu sampaikan. Yang jelas konsepnya harus benar. Sekarang contoh yang terakhir, itu contoh 4. Ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel 2/3P sama dengan 12/9. Nah, ini ada pecahan ya. Tapi hanya sederhana, jadi di ruas kiri cuma satu suku, di ruas kanan juga hanya ada satu suku. Itu artinya kita tinggal mengali atau membagi kedua ruas. Tujuannya supaya koefisien P sama dengan 1. Nah, di sini koefisien P 2/3. Supaya menjadi 1 berarti harus kita kali dengan 3/2. Kalau ruas kiri dikali 3/2, ruas kanan juga harus dikali 3/2. Dapat dari mana 3/2? Kebalikan dari koefisien P. Ya, diingat-ingat ya. Jika ketemu koefisien pecahan, kita kalikan ya, untuk menjadi 1 tinggal dibalik. 2/3 dikali 3/2 itu hasilnya 1, tidak perlu ditulis. Kemudian 12/9 dikali 3/2, nah ini 12 dibagi 2 itu 6, 9 dibagi 3 itu 3, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Atau kalau kalian bingung boleh 12 dikali 3, 9 dikali 2. Jadi diperoleh 36 dibagi 18. Gitu ya. Tapi hasil akhirnya tetap sama. Kalau Ibu tadi pertama itu disederhanakan, tapi bagi yang tidak bisa ya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Tanda kurung ini artinya dikali. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Ya, alhamdulillah. Jadi, himpunan penyelesaian dari 2/3P sama dengan 12/9 adalah 2. Ya, demikian contoh yang bisa Ibu berikan. Mudah-mudahan kalian menjadi lebih paham bagaimana cara menentukan penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang untuk lebih memahamkan ya, kalian bisa melakukan atau mengerjakan soal latihan. Nah, soal latihannya silahkan dikerjakan menggunakan langkah-langkah yang jelas ya. Jangan lupa tanda ekuivalen atau setara selalu ditulis. Kesimpulan akhir juga dituliskan ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita sudah ulangan atau penilaian akhir semester. Silahkan dipelajari dari materi bilangan bulat, bentuk aljabar, dan persamaan linear satu variabel yang sudah Ibu sampaikan.
Untuk hari ini Ibu rasa cukup, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.